Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya untuk para pembelajar dan para pemirsa semuanya. Pada pertemuan ke-11 ini dari mata kuliah kebijakan kehutanan, yaitu kopelnya 617-301. Pada pertemuan 11 mengambil topik pengembangan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan hutan tentunya. Target capaian pembelajaran yang harus diraih yaitu mahasiswa mampu memperbandingkan antara kebijaksanaan, dan kebajikan. Ini istilah yang sering membingungkan kalau kita pelajari secara mendetail ya, dan membuat rancu. Ya. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mengkonstruksi kurva social indifference, ya, social indifference curve ya, terutama nanti kalau dan kurva kemungkinan produksi ketika nanti menjadi pejabat publik terutama ya, atau penasihatnya yang khususnya untuk teknokratik ya. Teknokrat itu ekonom ya, jangan salah dengan teknolog ya. Teknokrat itu ekonom yang ya khususnya yang menyangkut kebijakan publik ya. Teknokrat. Kalau teknolog ya insinyur-insinyur itu ya profesional. Gitu. Ya ini tools yang ampuh ini ya untuk membuat kebijakan yang bijak gitu. Banyak kebijakan yang tidak bijak. Ya, bijak itu ukurannya apa? Ada ukuran-ukuran teknokratiknya di situ. Mahasiswa dapat melakukan analisis menggunakan 6 macam skenario minimal ya. Pengembangan jasa lingkungan yang dibangkitkan oleh hutan ya, ekosistem hutan. Terus dapat melakukan evaluasi ya terhadap pemanfaatan kebijakan lingkungan hutan. Baik, ya pertama pengertian ya. Saya ambil dari dulu penguji dokter saya itu Profesor Nur Rahmat ya. Ridho Nur Rahmat ya ini. Dodi Ridho Nur Rahmat ya ini. Ini membedakan ya 3 terminologi tadi yang mirip. Dan tentu berkaitan memang ya. Kalau kebijakan atau policy itu suatu pilihan ya yang diputuskan oleh decision making unit ya. Bisa pribadi ya, bisa pribadi yang mewakili suatu institusi atau organisasi. Untuk mengatur agar tindakan step itu dalam kelompoknya, dalam suatu kelompoknya atau dalam komunitasnya bisa berlaku tertentu ya, sesuai yang diputuskan ya. Untuk mencapai target tertentu pula termasuk tujuan, sasaran, bahkan sampai visi. Ya. Artinya kebijakan ini sifatnya bukan individual, ini bukan barang private. Ini. Decision making unit itu bisa berupa individu, ya, bertindak atas nama kepala keluarga, gitu ya, individu atas nama kelompok, ya, dan individu atas nama corporate ataupun atas nama publik. Ya. Decision making unit untuk level keluarga tadi, untuk kepentingan keluarga inti tentunya. Keluarga inti ya, ayah, ibu, anak-anak itu. Ya. Terus yang kedua itu untuk kepentingan extended family ya, misalnya ada ponakan atau keluarga besar lainnya ya. Atau untuk komunitas ya, lokal misalkan ya, atau kelompoknya sendiri. Untuk kepentingan corporate tentu ya manajernya atau direktur ya, untuk level tertentu ya. Yang keempat untuk kepentingan publik ya itu mulai dari level pemerintah desa sampai pemerintah pusat ya. Nah, policy dibuat karena ada kepentingan yang tidak saling sinergis, tidak senantiasa mutualistik ya. Ada konflik konflik kepentingan di sana ya. Jika menyangkut kepentingan publik, maka dikenal sebagai kebijakan publik di situ. Termasuk dalam kawasan hutan atau kehutan itu banyak, walaupun hutan milik ya itu banyak kepentingan publik di situ, termasuk kalau ada hewan liar itu harus
diwakili publik, kepentingan publik yang BKSDA ya itu ya, terus untuk erosi dan seterusnya itu. Nah, agar menjadi perilaku yang setiap individu, maka public policy selalu dituangkan dalam bentuk institusi formal, yang publik ya. Kalau penjagaan dalam rumah tangga nggak perlu. Tapi terserah ya, tapi saya rasa nggak efektif ya. Malah itu bisa melelahkan itu. Terus kalau yang menyangkut kepentingan publik ya, bukan hanya private-nya ya, atau kelompok dalam rumah tangga tadi ya, maka harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan supaya ada kepastian hukum ya, dengan hukum positif. Itu dengan sanksi ya gitu ya. Terus sekarang kebijakan, sekarang kebajikan. Kebajikan itu virtue ya. Nilai-nilai kebaikan, vision ya, bisa berakar dari ideologi ya. Nah, ini yang bermetaborsis menjadi vision ya, jadi visi. Terus kebijaksanaan. Nah, ini beda lagi atau wisdom ya. Wisdom. Ini pertimbangan subjektif sebenarnya yang dapat diberikan sebagai suatu diskresi justru ya. Yang umum ya, yang umumnya ya dilakukan oleh pihak yang punya legitimasi yang kuat ya. Mungkin yang belum diatur dalam hukum positif. Nah, utamanya ya itu ya. Dan legitimasi itu diakui oleh publik di pengambil kebijaksanaan tadi ya, wisdom. Ya. Proses pengambilan keputusan dalam rangka menetapkan suatu kebijakan publik sering juga diiringi dengan semacam apa namanya ruh ya, ruh kebijakan ya maupun perubahan kebijaksanaan apa pembubuhan kebijaksanaan ya oleh decision making unit. Ya. Itu karena manusia itu umumnya sulit bisa berlaku 100% adil di situ ya. Dan mungkin nggak kita butuhkan ya. Seperti kalau suruh membagi uang 100 itu kepada 3 orang, nggak akan pernah adil karena digitnya di belakang koma kan banyak itu. Kalau 100 rupiah mungkin nggak persoalan, kan itu 100 miliar gitu, dolar pula kan itu besar itu beda digitnya ya itu keadilan baru muncul persoalan di sana. Persoalan keadilan baru bisa dipersoalkan di situ ya. Oke, jadi ya terus dalam suatu kebijakan itu selalu ada pihak yang diuntungkan. Walaupun kebijakan itu sudah objektif, tapi ada yang diuntungkan, ada juga yang dilukai, injured, ya bahasa kebijakannya injured, diciderai ya. Ya kita lihat aja orang membuat jalan layang ya, kemudian toko-toko di bawahnya kan mati itu. Ya mestinya itu ada kompensasi kan. Kalau pikiran saya harus kompensasi, enggak tiba-tiba nasibnya hilang begitu kan. Banyak itu kita lihat ya. Termasuk itu, termasuk juga apa namanya pengelolaan hutan dan lain-lain ya, itu bisa seperti itu. Ya, karena itu sepanjang peradaban diperlukan suatu pilihan etika. Nah, sekarang kita harus rujuk pada kriteria pengembangan kebijakan. Ini sebagai kriteria yang apa namanya yang saya katakan tadi teknokratik ya, bisa diuji, bisa dinikmati banyak orang, bisa disaksikan ya. Ini ada pertama social indifferent curve ya, curve atau kurva apa namanya indifferent itu kan tidak beda ya, tidak beda ya kalau dalam kimia itu ada oksida indifferent ya, nggak asam nggak basa dia, ya. Nggak asam nggak oksida basa indifferent ya, sama baik gitu ya. Itu ada kurva indifferent 1 yang di bawah itu ya, itu adalah pasangan titik-titik yang merupakan pasangan apa namanya jumlah barang ataupun jasa produk lah ya yang sama-sama disukai oleh masyarakat ya. Nah, ini dengan survei atau analisis ekonomi lain lah gitu ya. Ini antara kalau dalam ekonomi itu analisis itu banyak menggunakan barang satu terus barang lainnya gitu ya. Kayu terus barang lainnya gitu. Maka dibuat sumbu U1 sampai sumbu U2. Oh itu utilitas manfaat ya secara umum ya itu ya.
Nah, ini titik 1,4 itu berarti untuk masyarakat 1 ya, itu 1, masyarakat 2 itu 4 ya. Dengan pendapatan gitu. Pendapatan timbang ini ya, apa namanya, fasilitas ya, fasilitas. Atau jumlah barang lah yang jelas tadi ya. Ini sama ini, kepuasannya sama ya. Nggak persoalannya jumlah beras segini, jumlah kayu segini gitu ya, atau barang lainnya segini. Nah, dalam development itu selalu ingin mengangkat ke arah kanan itu ya, ke arah kanan atas ya, artinya jumlah barang dan jasa produk itu harus makin banyak gitu, ya. Maka social indifferent 2. Ini yang disebut pertumbuhan ekonomi dan seterusnya bisa apa namanya? Yang disukai itu di social indifferent curve ini. Ya ini apa namanya? Uh, apa namanya, bisa disurvei lah ya, ini harus dianalisis ya. Baik, terus yang kedua kita review tentang GUF ya, kurva GUF atau kurva kemungkinan produksi. Ya. Pada posisi A itu katakanlah uh, jumlah apa namanya, pendapatan di sektor planting pada 10, lainnya 14 gitu ya. Jadi untuk U1 10, U2 14. Ini ternyata masih banyak lahan-lahan yang nganggur ini ya, banyak apa namanya, lahan-lahan tidur misalkan ya, banyak juga traktor yang belum digunakan itu ya. Ini potensi ya. Kita bisa naikkan itu dari titik A ke menuju GUF gitu ya. Grand Utility Frontier atau kurva kemungkinan produksi ya. Banyak sumber daya yang harus, termasuk penggunaan teknologi IPTEX ya, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa pada GUF tadi ya, Grand Utility Frontier. Pahami ya? Nah, ini ada skenario pertama, ini skenario yang cuma menggunakan GUF saja ya. Kita nggak peduli dengan atau tidak memperdulikan, mempertimbangkan preferensi dari masyarakat desa, kota misalkan ya, atau masyarakat sipil dengan masyarakat militer gitu ya. Ya, ini semula misalkan pendapatan masyarakat desa itu $5 per hari gitu ya. Terus masyarakat kota Y2 itu juga $5. Ah, 5 kali. Padahal kalau banyak apa namanya, sumber daya yang kita manfaatkan termasuk iptek, sumber daya alam, efisiensi kita tingkatkan, itu bisa mencapai sepanjang kurva GUF tadi. Arahnya ada 3 kemungkinan. Kalau kita langsung kita tarik ke titik B2 itu artinya awalnya nggak ada ketimpangan tuh, sama-sama $5 ya pendapatan masyarakat desa dengan kota ya, menjadi $11 gitu di tahun 2030 misalkan. Tapi bisa juga planner itu mengarahkan, teknokrat itu mengarahkan bahwa ke arah B1. Nah, ini masyarakat apa namanya, desa ini dirugikan ini ya, karena apa? Pendapatannya turun menjadi $3, sementara yang diuntungkan adalah masyarakat kota 16. Ini banyak terjadi ini ya. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya ke titik B3. Ini yang disebut ada namanya tadi itu kebijakan yang menghasilkan apa namanya, injure ya, bahwa masyarakat yang ke titik B1 itu masyarakat desa yang mengalami luka ya, diciderai, dirugikan atas suatu kebijakan. Walaupun sama-sama produktivitas nasional meningkat ya, totalnya itu. Ini masalah etik ya. Dan sebaliknya ya, ada redistribusi income istilahnya dalam istilah itu. Nah, yang kedua ini menggunakan constant proportional share ya. Ini sebenarnya 3 keadaan ini, 3 ada A itu keadaannya merata itu, nggak ada ketimpangan. Gini rasionya antara desa dan kota sama gitu ya. Ini yang ambil penelitian desa kota ini penting juga ini ya. Masyarakat kehutanan kan banyaknya di perdesaan ya gitu ya. Ini harus ada pemihakan ya, bagi pemihakan public policy di sini ya. Ya. Kalau kita tarik dari titik origin 00 ya, itu ke GUF itu ya, itu sama-sama itu. Produksi nasional nggak ada masalah makro ya. Tapi yang itu kalau posisinya awal bagus ya bagus ya, ini nggak ada sumber protes ya, karena nggak ada yang dilukai ya.
Kalau B1 ya tetap aja artinya ketimpangan kita pelihara itu di situ. Ini pilihan. Ini pilihan. Itu makanya masalah etika ini betapa penting dalam kebijakan publik ya. Ya, dan berakar pada ideologi mana kan gitu ya. Oke, kapitalisme sama sosialisme bisa beda itu ya. Baik, terus ini ada namanya skenario menggunakan Pareto safety. Pareto itu adalah banyak ahli sebenarnya ya. Ahli statistik ya, juga ahli ekonomi ya yang mempersoalkan itu ya. Artinya kebijakan publik itu uh, disebut sebagai fair ya, ya. Ketika di bingkai itu, bingkai antara B sama C, kan semula pendapatan masyarakat desa sama kota tuh imbang tuh, misalkan ya, ya nggak imbang pun juga boleh ya. Ya harus tegak artinya apa? Tidak ada masalah moral di situ kalau pendapatan masyarakat desa tetap 7 pada tahun 2030 misalkan. Ya, sementara pendapatan masyarakat kota 15 gitu. Ya, tapi yang jelas ketimpangan sangat terjadi atau sebaliknya, masyarakat desa yang 15, masyarakat kota tetap 7. Tapi ini sah secara kompromi tadi secara etik karena konsensus di sini. Ini perjuangan politik di sanalah di apa namanya di panitia legislatif itu ya. Mudah-mudahan pada pakai ini ya analisinya ya, bukan cuma preferensi sekelompok orang ya. Ya silakan yang evaluasi kebijakan publik dengan cara ini ya. Ya ini tidak ada teori di sini apa dasarnya pada yang penting kompromi itu dicapai. Gitu. Ya. Gitu. Baik, selanjutnya skenario yang ketiga itu adalah ini yang paling intelek ini ya. Ini yang paling intelek ya. Ya, posisi pertamanya A itu ya. Masyarakat desa itu $3 itu. Sorry, $2 ya per hari. Masyarakat kota $3. 2,3 itu kalau kita bikin koordinat itu ya. Ya. Ya, ini planner bisa mengarahkan yang bagus harusnya apa secara teoritis, matematis ya, exactly itu harus ke F atau bliss point. Apa? Ketika social indifference curve ya, kurva preferensi sosial ya, itu menyinggung pada satu titik yang namanya F atau bliss point gitu. Tapi ini cara ini sungguh sangat tidak pragmatis, sulit untuk diwujudkan ya. Makanya ini ada konsensus, kita batas sajalah apa namanya yang dirugikan apakah desa atau kota, pilihnya adalah pada segmen ini. B sama C ya, kita turunkan kurva social indifference curve ya, yang titik-titik itu menjadi kurva yang biru. Nah, kebijakan publik dari A ke B atau ke C itu etik di situ. Ya, asal ini konsensus disetujui, ini proses politik ya di DPRD yang menyusun anggaran itu ya. Seberapa masuk ya itu tergantung negosiasi kekuatan di situ kan. Ya, ya yang partainya menang banyak kursi ya itu lebih kuat pasti situ ya. Di situ ya. Jadi kemana saja boleh ya. Ya artinya kalau ke B itu yang jelas sama-sama naik, tapi satu mengalami injury kan, ya apa namanya dalam arti nggak imbang gitu loh kenaikannya. Dan sebaliknya kalau ke C, ya itu masyarakat kota yang dilukai secara relatif ya, bukan secara mutlak ya. Secara relatif di situ ya. Ya karena pendapatan naik tapi nggak imbang, masyarakat desa yang diuntungkan ini. Ini yang orang yang kayak apa Jeremy Bentham ini ya, orang yang sangat memikirkan orang lain gitu ya. Orang berhati malaikat gitu ya, gitu ya. Ya pasti ya kan menyangkut rasa di situ. Keadilan itu rasa, ya. Bukan bukan logika. Kalau logikanya adil semua. Nah, ini karena tadi agak rumit yang walaupun sangat intelektual tapi kelemahannya yang apa namanya maksimum well-being ya ini ya. Pengembangan maksimum social well-being ya, ya. Diturunkan dari Pareto 70 cuman diganti bliss point
ininya apa? Diganti social indifference curve ya. Yang selanjutnya maksimum social product. Ini saya perlu ungkapkan kalau di dalam teori ekonomi yang namanya sosial itu jelas ya. Jelas ya. Produsen dan konsumen dua-duanya itu sosial ya. Ya, survei produsen dan survei konsumen sejauh itu diterima itu survei sosial. Ya, survei sosial gitu ya. Jadi maksudnya sosial itu jelas ya. Ya, kadang bisa ada apa namanya diartikan sebagai nestapa ya, kemalangan itu masalah sosial gitu beda lagi ya itu ya. Tapi sosial itu produsen maupun konsumen ya. Ini digantikan apa namanya social indifference curve dalam maksimum social product ini digantikan garis apa namanya lurus Y sama dengan min X ya. Y sama dengan min X ya. Semua titik yang berada di garis lurus itu adalah mempunyai persamaan Y sama dengan memenuhi persamaan Y sama dengan min X ya gitu ya. Jadi lebih pragmatis. Cuman ini kelemahannya Rp1 dari tukang becak itu sama dengan konglomerat ya. Rasanya ya, utilitasnya, manfaatnya ya. Nah, ini kelemahannya ya. Makanya yang maksimum social well-being ini yang paling intelek ya, paling fair di sini ya. Tapi susah dilaksanakan ya. Karena kita harus menyediakan social indifference curve ya, seorang se-Indonesia katakannya. Itu tidak mudah ya. Terus tidak ada kebijakan publik yang apa? Yang bisa memenuhi banyak keinginan tapi hanya dengan satu kriteria. Makanya ada namanya kriteria komposit ya. Kita tuangkan aja di situ. Kita sesuai apa namanya? Kompromikan di DPR sana ya atau di keluarga kalau ini ya. Ya, ini misalkan kita buat diktum-diktum peraturan apa namanya? Kebijakannya ya, apa namanya? SK kebijakannya atau perpresnya atau peraturan pemerintahnya itu ya. Ya, misalkan mencantumkan keputusan itu satu, harus ada investasi publik yang dapat memfasilitasi atau mendorong munculnya berbagai private investment ya gitu ya. Ya, sehingga kurva GUF 1 yang semula produksi nasional cuma di GUF 1 ya, bisa bergeser ke atas. Jadi GUF 2 ya, itu ya, kurva lengkung itu. Terus diktum kedua bahwa income masyarakat satu, masyarakat desa ya, harus di atas $3. Kan semula $3 nih, sekarang harus dinaikkan ini. Pada tahun target ya, 2030 misalkan ya, harus cut. Ada lagi apa komprominya? Boleh ada redistribusi income, bahwa masyarakat perdesaan deltanya atau kenaikan pendapatannya itu melebihi orang kota. Boleh itu. Tetapi dia tidak boleh menjadi lebih kaya. Ya, bahwa pendapatan masyarakat desa per hari harus lebih kecil dari masyarakat kota. Kompromikan aja semua itu di dalam membuat kebijakan publik yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya termasuk seperti perpres ya, permen dan lain-lain di situ ya. Ya, kemudian yang keempat ya, menggunakan garis lurus Y min X ya, itu dari rumusan itu artinya dari A harus ke titik B. Itu adalah pegangan di situ. Baik. Selanjutnya evaluasi ya, pemanfaatan jasa lingkungan. Ya, menurut ini Bakri dan kawan-kawan 2019 ya, secara akademis itu ada 5 produk jasa lingkungan itu yang dihasilkan dari apa namanya ekosistem hutan ya. Ada jasa hidroorologi. Bedakan hidrologi dengan hidroorologi. Kalau hidrologi itu siklus termasuk dari laut, danau, sungai ya, atmosfer ya, dalam tanah. Tapi kan oro itu gunung sebenarnya ya. Jadi maksudnya hidrologi yang di kawasan darat lah gitu ya. Ya. Terus ada jasa wisata, itu ya, jasa biodiversitas ya. Ada jasa serapan karbon dan ada jasa geotermal. Dan ini juga beberapa kawan menulis seperti itu juga. Dan produk polisi nasional tentang jasa lingkungan hutan ini diatur oleh PP Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 yang diubah menjadi
peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008 ya, salah bukan 18, 8 ya, tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan. Dan ini kemudian diubah lagi menjadi PP nomor 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan dapat berupa pemanfaatan air. Airnya tadi pakai untuk air minum, untuk irigasi itu pemanfaatan ya. Terus jasa aliran air bisa untuk transportasi seperti banyak di Kalimantan itu ya. Puas itu ya dari Sungai Barito, Mahakam dan Sungai Kahayan dan itu Kapuas juga itu banyak kan. Sumusi juga kan masih itu. Ya itu jasa aliran ya. Ya. Terus wisata, perlindungan biodiversitas, pemulihan lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon. Nah, menurut PP ini ya. Namun untuk panas bumi, geotermal itu dalam PP terakhir tadi 21 tadi 23 ya. Lupa baru PP 23 ya 2021 ya itu ternyata geotermal digolongkan sampai penggunaan kawasan hutan ya, bukan pemanfaatan. Kalau pemanfaat itu sektornya sektor kehutanan. Kalau penggunaan di luar sektor kehutanan ya, bisa sektor apa itu? Telekomunikasi memasang apa namanya? BTS untuk HP ya. Ya. Atau digunakan untuk pertambangan, pemukiman bahkan ya itu adalah penggunaan ya, di luar sektor kehutanan. Ya, sebelum PP 23 itu panas bumi ya, secara akademik itu dipandang masuk jasa lingkungan ya. Karena panas bumi itu bukan pertambangan gitu. Prosesnya bukan proses eh, apa namanya geo sendiri ya, proses bumi sendiri. Karena ada panas dari perut bumi ya, itu baru menjadi uap apa namanya panas kalornya itu kalau ada resapan air. Air bisa meresap kalau ada lingkungan hutan atau yang seperti hutan kan begitu. Jadi secara akademik dia masuknya adalah masuk ke jasa lingkungan, tapi dalam tata government ini masuknya di luar jasa lingkungan, ya di luar kehutanan, ya bahkan disebut penggunaan kawasan. Nah, itulah ya artinya beda ya antara tunjangan akademik dengan tinjauan politik ya atau government ya, karena harus mengubah undang-undang yang lain, mungkin minerba dan seterusnya ya itu terus ya ada kesenjangan di sana ya. Baik, itu sampai di situ beberapa pustaka yang bisa dirujuk ya. Ini ada pustaka yang agak lama tapi ini teknokratiknya masih sangat relevan ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat dan alhamdulillah saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 30 ya.